Suara aku ada kan ya, Kak? Ada. Bisa jadi Masuk. Bisa jadi peserta pada sharing online kali ini semuanya sudah punya dan menjalani usaha ekonomi kreatif. Di antaranya ada kuliner, kriya, fashion, art, dan lain-lain. Makanya buat teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa diisi link presensinya. Bisa dicantumkan juga akun sosial media wirausahanya teman-teman semua. Nah, sharing kewirausahaan ini merupakan salah satu kendaraan mungkin ya bagi semua kalangan, terutama anak-anak muda, khususnya pemuda pondok gede, yang ingin mengetahui banyak hal tentang kewirausahaan. Nah, salah satu tujuan sharing kewirausahaan ini adalah agar terbukanya mindset wirausaha dalam diri anak-anak muda zaman now, zaman sekarang nih. Dan dari mindset tersebut akan muncul sikap-sikap mandiri, inovatif, kreatif, dan berjiwa leadership. Ternyata dengan wirausaha kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar tentang mandiri, inovatif, kreatif, dan leadership. Bahkan wirausaha bisa belajar tentang kepemimpinan. Nah, pengembangan wirausaha di kalangan pemuda merupakan program yang strategis untuk membangun wirausaha muda yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bermutu. Peningkatan rasio wirausaha di negara kita harus ditunjang oleh kualitas wirausaha muda. Dan kemarin saya sempat ikut di ngobras bareng yang diadakan PKS Pondok Melati. Di situ Bang Latu Harhari, Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Kota Bekasi sempat singgung tentang ternyata wirausaha anak muda tuh masih sedikit ya. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang wirausaha dan anak muda. Kali ini saya mau colek-colek nih narasumber kita pada hari ini. Hey. Halo Dede, yang bersemai uminya. Oke, selamat datang Kalia. Iya, hai tuh. Maaf ya, jam malam nih. Jadi nempel. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke. Nah, ini juga ternyata Kalia ini 2 kali satu alma mater bareng aku ya Kak ya. Di SMA juga di Unpad, di universitas di kampus. Selama 7 tahun satu alma mater tapi nggak pernah ketemu. Masya Allahnya kita dipertemukan langsung bisa berbicara nih di sharing online edisi keempat ini. Oke. Halo Kalia. Kalia ini salah satu wirausaha muda Pondok Gede ya, Kak. Ownernya Cabe Art. Mungkin kakak-kakak semua di sini yang join di acara pada malam hari ini udah pernah melihat hasil karyanya yang luar biasa dari Kalia di IG-nya @cabeart. Oke. Oh iya, ini ada titipan salam juga dari Ketua DPC PKS Pondok Gede Bapak Aminuddin untuk semua teman-teman yang ada hadir di sini. Oke, sebelumnya boleh Kalia langsung aja nih cerita-cerita sedikit tentang pengalaman pertama terjun wirausahanya Kalia. Mungkin bisa jadi yang awalnya hobinya Kalia nih, terus jadi wirausaha atau bagaimana Kak ceritanya? Oke, sebelumnya aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini langsung mulai aja nih cerita-cerita ya. Jadi ya, kita Kak, lebih ke sharing-sharing aja. Ya. Jadi kalau aku mau cerita dari awal usaha itu mulai tahun 2012. Waktu aku kelas 2 SMA, sama ya di SMA 5. Iya. Oke, jadi itu aku mulai usaha. Ini sambil share ya, oke. Jadi di sini PPT dulu nih, ada PPT. Tapi ini PPT-nya cuma bawaan aja. Gak akan aku jelasin semuanya secara penuh. Ya. Cuma dikit-dikit aja, mungkin supaya ada pembukanya gitu ya, nggak langsung sharing aja. Ini kalau background aku awal, cerita aku mulai bisnis tahun 2012. Itu kelas 2 SMA tadi, di SMA 5. Aku mulai usaha itu awalnya dari temen aku yang suka pada pesen gambar. Karena mereka tahu kan aku suka gambar, aku hobi gambar, akhirnya mereka pada minta buatin gambar.
Jadi dari mulai itu aku awalnya sih ya nggak ada tarif sama sekali, nggak ada patokan harga, murni karena emang hobi gitu. Tapi sahabat aku bilang, kalau kayak gitu lo capek, nanti lo nggak dapet untung, mendingan diduitin aja gitu. Saya nggak kepikiran banget sih kalau waktu itu harus ada tarifnya gitu kan, ada red card-nya nggak kepikiran. Terus oh ya udah deh, akhirnya mulai tuh kasih tarif tapi nggak mahal. Terus karena emang murni hobi itu kan, senang aja gitu orang pada mesen gambar, terus aku gambarin, apalagi mungkin mereka tuh buat orang terdekatnya pastikan kadonya. Terus sampai 2014 tuh aku masih cuma setiap aku gambar tuh emang aku foto gitu kan. Aku update saat itu waktu awal-awal Instagram baru ada. Aku mulai upload tapi ya kayak nggak jualan banget lah, cuma upload aja kayak upload karya iseng-iseng gitu. Iya. Terus tapi emang udah pakai Instagram Cabe Art saat itu aku bikin. Terus tahun 2014 waktu aku mulai kuliah, mulai ketemulah tuh matkul digital marketing segala macam. Aduh, sinyalnya. Oke. Udah kan mulailah ketemu matkul digital marketing segala macam, akhirnya belajar yang namanya branding. Baru tahun 2014 aku mulai rebranding, punya logo, mulai serius bikin konten di Cabe Art sendiri. Habis itu baru mulai ditekunin lagi 2014 itu. Mulai ketahui namanya endorse segala macam. Nah, kurang lebih kayak gitulah background ceritanya. Kalau goals aku sendiri, short term-nya pengen punya workspace sendiri, yang dimana itu bakalan jadi tempat aku buat display produk, buat produksi juga, dan long term-nya mah pengennya punya di mana-mana ya workspace-nya. Berarti sampai saat ini hanya online saja ya Kak ya? Online, tapi kalau dulu memang aku udah ada workspace, yang itu orang bisa datang, bisa ngambil gambar langsung, bisa belajar gambar, dan next-nya juga pengennya kayak gitu juga workspace-nya. Tetap buat orang visit tuh tetap ramah lah didatengin. Berarti sampai dari awalnya hobi gambar, terus teman-teman tuh tertarik ngeliat, ih bagus banget gambarnya, terus teman-teman sampai ngasih ide ya kayak coba dibisnisin, dihargain gitu, yang dari awalnya tarifnya ya biasa aja gitu. Sampai sekarang tarifnya luar biasa ya Kak? Ya sih Ya emang berarti semua dasarnya hobi aja sih, karena dasar. aku emang suka ngasih kado orang kan. Jadi emang concern-nya juga nanti ke depannya pengen jadi gift shop aja, pengen tetap jadi toko kado. Berarti dari mulai 2012 ya Kak, sampai saat ini 2021. Iya, nggak berasa ya. Iya. Udah berapa? Udah hampir 9 tahun. Ya, 9 tahun, 10 tahun. Sampai saat ini adakah tim yang bantu kalian atau kalian tuh sendiri aja? Kalau dulu ada timnya sebelum pandemi, itu aku berempat. Ada asisten gambar, emang dia yang bantuin aku gambar. Tapi overall sih aku masih, cuma dia kayak bantu finishing, packing, semuanya tuh asisten yang emang standby di workspace. Terus ada admin, sama ada lagi satu admin plus dia bantuin juga, apalagi kalau lagi event-event kan, dia bantuin juga. Itu berempat pokoknya. Terus, tapi sekarang habis itu kan aku merit tuh masih ada pegawai. Tapi pas awal tahun lalu ya, itu karena mungkin pandemi juga, akhirnya aku cut juga tuh awalnya. Sebenarnya nggak di-cut, cuma aku bilang ke si pegawai-pegawai aku kalau kita, karena kan kalau mereka nggak mungkin kerja di rumah gitu kecuali admin ya. Jadi kalau misalnya aku ada jobnya banyak, baru nanti aku panggil mereka gitu. Jadi kerja lepas. Kalau dulu kan sebelumnya memang digaji bulanan di asisten-asistennya. Tapi semenjak pandemi ya udah akhirnya aku minta tolong si suami aku juga ya kebetulan di WFH. Terus ya dibantuin juga kalau ada temen yang bisa bantuin aku calling aja gitu. Jadi semenjak pandemi akhirnya aku mutusin ya udah deh kita cut pegawai dulu. Terus aku fokus dibantuin berdua sama suami gitu. Berarti yang awalnya sendiri akhirnya jadi tim gitu ya Kak ya? Kalau dulu kan benar-benar gak ada yang bantuin kan, jadi butuh banget pegawai. Iya, kalau sekarang aku benar-benar cuma gambar,
manajemen, semua tuh udah suami aku yang megang. Manajemen, keuangan, segala macam deh, udah semuanya. Aku murni gambar doang. Berarti kerjasama antara suami dan istri ya, Kak? Iya. Luar biasa. Manfaatkan. Terus ternyata aku juga nyaman gitu dengan ritme kerja yang kayak gini dibanding dulu ada pegawai kan. Iya. Mungkin nanti next kalau ada workspace baru lebih longgar tempatnya juga, mungkin itu akan ada asisten lagi. Cuma karena sekarang juga terbatas kan tempatnya, ya udah jadi aku minta tolong suami aja. Sekalian bonding ya, Kak. Kerja sambil bonding. Oke nih, Kak. Yang awalnya tadi hobi, terus akhirnya berwirausaha, pernah nggak Kakak ada pengalaman ikut pelatihan kewirausahaan gitu sebelumnya? Kalau aku pribadi nggak ada pengalaman wirausaha, pelatihan segala macem, benar-benar karena hobi aja kan, yang tadi aku bilang. Tapi akhirnya karena orang-orang waktu di kampus juga tahu aku punya usaha, akhirnya aku ikut tuh lomba-lomba kayak wirausaha gitu dari marketeer segala macam. Nah itu tuh lumayan sih, akhirnya dapat pengalamannya dari situ karena aku ikut lomba, terus banyak ketemu orang-orang yang udah bisnisnya keren-keren kan, jadi belajar di situ. Karena mereka juga ada kayak pelatihan singkatnya, tapi bukan bener-bener yang resmi pelatihan gitu loh, cuma kayak mentoring gitu paling. Tapi itu juga lebih ke kenalan aja, bukan ilmunya sebenarnya. Sharing gitu ya, Kak? Ya, sharing-sharing aja. Paling kayak gitu sih, tapi kalau pelatihan yang bener-benernya itu nggak pernah ikut juga. Kayak semua udah pengalaman aja. Cari ilmunya juga ya tergantung. Aku kayak misalnya lagi pengen taunya apa, ya udah aku cari orang-orang yang ahli di bidang itu apa sih, siapa sih gitu kan. Terus aku cari, biasanya aku ikut Zoom-nya kayak gini, mereka ngadain pelatihan atau enggak ketemu langsung juga. Waktu sebelum pandemi itu aku suka ikut kayak gitu, workshop juga aku ikutin gitu. Paling kayak gitu aja. Berarti nggak ada pelatihan khusus, cuman kayak sharing-sharing. Nggak ada. Workshop gitu ya, Kak. Tapi lumayan lah ya, Kak, ngelihat orang yang musiknya udah berpengalaman banget, terus kita jadi semangat gitu. Ya nggak sih, Kak? Iya, lumayan banget. Jadi setiap seringan sih aku ikut kayak event-event juga, misalnya ada kan karena aku bidangnya kreatif kan. Jadi aku misalnya ikut ada pameran waktu itu, aku selalu usahain buat dateng ikut pameran-pameran apa aja itu. Kayak market museum lah, apalagi ya. Nah, pokoknya macam-macam yang kayak gitu. Nah, itu aku ikutin semua supaya aku bisa ngeliat nih orang-orang tuh di luar tuh pada produksi apa sih, pada bikin apa yang baru tuh apa sih sekarang gitu. Paling kayak gitu aja. Jadi tambah temen juga ya, Kak. Iya, benar. Nah, selama kurang Jadi lebih tahu. Selama kurang lebih hampir 9 tahun ya kalian berwirausaha. Iya. Apa sih tantangannya, Kak? Boleh sharing dong? Tantangannya itu lebih ke pasar sih. Kan pasar soalnya nggak ketebak banget ya sekarang. Ditambah lagi kompetitor tuh makin banyak. Orang makin kreatif, apalagi zaman pandemi gini kan orang pasti punya skill-skill baru, salah satunya gambar. Mungkin akhirnya mereka dengan skill barunya itu, akhirnya mereka bikin produk yang sama yang aku bikin gitu kan. Ya sebenarnya nggak salah juga, karena itu kan namanya skill ya. Iya. Nah kayak gitu, paling sih yang nggak ketebak. Akhirnya pasar tuh makin beragam, keinginan pasar juga makin macem-macem, yang akhirnya orang-orang yang bisnisnya mungkin sama kayak aku dituntut buat lebih kreatif, buat bikin produk-produk yang lebih menarik, jadi sekarang tuh zamannya dengerin customer banget gitu. Kalau dulu kan inovasi kita yang ditunggu-tunggu customer gitu kan. Kayak wah, Cabe Art bikin produk baru nih, apa nih gitu kan. Kayak mereka tuh justru excited sama setiap produk baru kita. Nah, kalau sekarang tuh udah zamannya kita dengerin customer banget. Misalnya customer request, aduh pengen bikin ini dong. Nah, jadi tuh kita harus melayani mereka gitu ya. Ya mau nggak mau akhirnya kayak gitu. Kita dengerin mereka maunya apa. Challenge-nya di sana sih sekarang. Saat ini ya beda banget pokoknya pasar sekarang sama pasar tahun 2014 katakanlah. Itu
apa ya, saat itu mungkin orang yang di doodle kayak aku, bidang kayak aku gitu belum banyak banget, masih dikit, masih mungkin aku pun masih bisa kenal orang yang saat itu punya apa kompetitor gitu, teman-teman yang produknya mirip lah. Itu aku masih tahu lah yang lama-lama ibaratnya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa ketebak banget karena orang udah banyak banget itu kan. Apalagi sekarang kayak kalau boleh teman-teman tahu ada yang namanya Mosello itu kan jadi marketplace yang emang jualan kado gitu, jualan kreatif semua, misal ilustrasi, produk-produk kreatif lainnya lah. Nah, itu tuh bayangin di situ aja kita nyebutnya expert ya orang-orang yang jualan di situ. Expertnya aja tuh ada ratusan orang. Menurut aku bahkan mungkin ada kali ya 1.000, nggak tahu, pokoknya banyak banget. Nah, itu aja bayangin ada ratusan orang yang jualannya tuh mirip gitu sama kamu. Yang bedanya ya cuma patternnya aja gitu. Di situ sih challenge-nya benar-benar. Gimana caranya tantangannya kita harus bikin produk yang bisa customer tuh tetap aware sama kita. Gimana caranya bikin mereka tetap suka sama produk kita gitu. Walaupun mirip-mirip barangnya gitu kan sama yang orang-orang lain jual. Kalau sekarang aku perhatiin ada ini ya Kak, Ramadan Planner. Ya, itu salah satu inovasi sih, maksudnya emang harus kayak gitu ya kayaknya mungkin sekarang ngikutin orang-orang pada sukanya apa. Itu sebenarnya idealis aku aja sih, Ramadan Planner. Keren-keren Kak. Nanti bisa order nih yang mau punya Ramadan Planner, Cabe Oh, Art. boleh. Oke, tadi mungkin udah sedikit bahas tentang awal mula kakak terjun, terus abis itu kakak mempunyai tim yang sampai sekarang bantu kakak di wirausaha Cabe Art, terus juga Maaf ya. nggak apa-apa Kak. Terus juga tadi udah sedikit sharing-sharing tentang tantangan-tantangannya. Nah, ada nggak sih Kak strategi, tips-tips strategi memunculkan ide-ide kewirausahaan anak muda yang kreatif di segala situasi, khususnya di kondisi saat ini ya? Iya, lagi pandemi ya, jadi makin macem-macem aja. Saya ya itu makin gak ketebak sih, karena pandemi ini makin panjang juga kan, jadinya makin kita nggak tahu nih pasar pengennya apa. Tapi yang paling aku tekanin sih ya tetap kita harus berpikir out of the box. Pokoknya bikin sebenarnya nggak harus out of the box yang benar-benar different banget sama orang-orang, yang benar-benar new banget tuh nggak ada, karena kan nggak ada benar-benar produk yang baru di dunia ini gitu kan. Pasti ya pasti semuanya tuh mirip-mirip lah gitu, nggak ada yang benar-benar fresh new gitu banget ya, tuh nggak ada. Nggak ada. Paling itu terinspirasi dan akhirnya kita harus kemas itu menjadi ala kita gitu, lebih baik atau enggak. Yang mungkin mirip tapi kita kasih bumbu-bumbu kita gitu kan. Jadi tetap harus pikir out of the box, tapi yang itu jangan, karena orang Indonesia tuh senang banget didengerin. Dilayanin. Jadi kita bikin produk-produk yang memang mereka butuhkan. Jadi itu tantangannya, kita harus out of the box tapi tetap yang harus pasar ada yang mau beli gitu. Jadi jangan out of the box banget gitu. Itu sebenarnya kalau mau laku saat ini ya. Jangan kayak misalnya jualan sesuatu yang sebenarnya orang-orang tuh nggak butuhin, tapi kalian dengan idealis kalian nggak pasti ntar ada yang butuh deh gitu. Pokoknya jangan, kita harus out of the box tapi harus yang orang-orang pengenin. Nah itu tantangannya sih. Sama terus yang kedua, mulai dari bidang yang kamu expert banget di bidang itu. Kalau aku, kenapa sekarang mungkin aku bisa pede bilang aku expert di bidang ini gitu ya, karena mungkin udah 9 tahun ada di sini dan terus ditekunin. Nah mungkin kalau buat teman-teman, mungkin apa nih yang expert misalnya, yaitu suka banget, aku punya teman tuh suka banget namanya kopi, bener-bener dia suka dari dulu orang belum pada suka kopi, dia udah suka kopi duluan tuh, dia udah ngulik-ngulik kopi. Nah ya udah, nggak ada salahnya juga dia buka kedai kopi, namun dia kemas dengan ala dia gitu, karena dia orangnya suka banget nih serve orang, akhirnya dia bikin kedai kopi yang emang setiap pengunjung yang datang diajak ngobrol, jadi nggak cuma beli doang kayak gitu. Jadi misalnya, mulai bidang yang emang kamu tuh ahli banget di bidang itu, terus
jangan takut banget kalah saing sama kompetitor ya. Mulai aja dulu tuh bener-bener harus dilakukan gitu. Dulu waktu aku awal-awal pandemi tuh ragu banget namanya jualan masker. Oh, iya. Karena ngerasa kayaknya orang-orang yang jualan masker banyak banget Banyak. gitu kan. Iya. Kayaknya kalau gue jualan masker juga sama aja bohong deh gitu kan, kayak capek-capekin doang karena orang udah banyak banget dan harganya beragam banget dan gue nggak bisa nih jual dengan harga murah ibaratnya. Tapi ya situ temen gue bilang yaudah coba aja dulu lah, kayaknya soalnya pasarnya emang lagi tinggi banget nih gitu kan. Oh yaudah pas dicoba ya ternyata tetap aja orang suka-suka aja gitu karena mereka ngejar desainnya kan, desain ala cabenya gitu. Oh Beda ternyata gitu. ya laku-laku juga. Nah mungkin bisa dicontoh kayak gitu, coba aja dulu. Akhirnya aku belajar dari situ. Setiap aku kayak Ramadan planner sekarang ya udah itu karena aku pengen bikin, ya udah pokoknya keluarin aja produknya, mau ntar ada yang beli kayak enggak kayak gitu. Berarti berani tapi realistis juga Harus gitu ya, berani Kak? dan realistis. Jadi mungkin karena aku mikirnya jarang yang bikin Ramadan planner dengan desain cute gitu kan. Aku mikirnya oke, itu out of the box-nya gitu ceritanya. Tapi tetap aku mikirin aku nggak masang harga yang tinggi karena mungkin mereka nggak akan beli planner dengan harga mahal banget gitu. Oke, gitu. Jadi harus di realistis juga. Terus banyak cari ide sih, karena kan di luar sana itu nggak ada produk yang benar-benar original. Jadi coba cari kompetitor tuh pada bikinnya tuh apa sih? Kita bisa bikin diferensiasinya di mana sih? Nah itu harus dicari tahu. Dan kalau bisa tiap hari buka Pinterest, tiap hari sih bikin buka Pinterest kalau Luangkan kayak waktu ya, Kak, berarti? iya kayak Harus gitu luangkan karena waktu. harus cari-cari ide, harus banyak cari tahu. Tipsnya kayak gitu. Cari yang sesuai dengan bidang kamu siapa. Yang lagi hits tuh apa sih zaman sekarang tuh, pokoknya kita tuh nggak boleh skip kayak gitu, nggak boleh skip yang lagi hits tuh apa sekarang gitu. Apalagi kalau usaha yang kreatif ya. Iya, Karena kalau ketinggalan sedikit aja, kompetitor tuh udah jauh lebih berlari gitu dibanding kamu. Sebentar, Kak. Karena biasanya kalau kitanya seneng ngejalaninnya lebih enjoy gitu ya, Kak? Oh, udah pasti itu. Udah pasti. Oke, tadi kan udah bahas tentang strategi memunculkan ide-ide yang kreatif gitu di segala situasi. Nah, kalau sekarang ada strategi khusus nggak nih, Kak, untuk pemasaran dan pengelolaan usaha anak muda yang efektif? Strategi pemasaran saat ini adalah yang terbaik menurut aku soft selling sih. Karena mungkin orang Indonesia itu udah capek ya dengan hard selling. Yang bener-bener kayak lo beli dong jualan nih gue gitu kan, kayak promosi banget tuh orang udah capek sebenarnya kayak gitu tuh. Jadi mungkin saran sekarang tuh yang paling gampang buat kena ke customer, apalagi orang-orang yang mungkin apa ya, karena orang Indonesia itu tipikalnya seneng banget sama cerita. Setelah aku pelajarin, seneng banget sama behind the scene, seneng banget sama, karena emang dasarnya orang Indonesia itu pada kepo kan. Iya. Nah, dan itu ternyata udah di riset juga kalau emang orang Indonesia tuh kepoan banget gitu. Jadinya emang kita sebagai wirausaha dituntut buat menyuguhkan cerita-cerita ke mereka tentang produk kita, tentang bahkan diajarin tuh kalau kita bikin produk tuh dibikin ceritanya. Makanya sekarang tuh kan yang laku kayak si A cantik nih jualan buat malah kayak jualan tahu gitu kan, buat biaya usahanya, buat kuliahnya gitu. Itu kan justru yang laku kayak gitu karena ya itu ngejual kalimat dia jualan buat kuliah gitu misalnya. Nah, ya itu emang zaman sekarang tuh orang Indonesia suka dengan selling yang kayak gitu. Akhirnya mereka viral naik dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Yang itu sebenarnya itu soft selling-nya itu yang bikin viralnya itu yang kayak gitu-gitu gitu kan. Kayak dia ngejual ceritanya dia saya tuh usaha ini dari awalnya bla bla bla. Nah, emang kayak gitu.
orang Indonesia tuh suka banget dengan selling yang kayak gitu. Jadi tips aku buat teman-teman ya jangan takut untuk memasarkan secara soft selling itu sih. Suguhin cerita-cerita di balik sebuah produk, terus cerita-cerita kamu awal ngerintisnya, cerita-cerita kenapa kamu milih produk A buat kamu jual, segala macam. Jadi soft selling boleh dicoba sih kalau buat teman-teman yang mau mulai usaha. Terus jangan lupa after sales. After sales tuh penting banget. Kalau aku pribadi juga masih belajar banget sih dengan sistem after sales ini. Cuma discuss sama teman-teman yang jualan juga, emang after sales itu yang orang Indonesia juga butuhkan gitu. Karena mereka kan dikit-dikit ngadu ya, orang Indonesia tuh. Dikit-dikit curhat gitu. Maksudnya ada yang rusak dikit, pengennya ngadu ke customer service gitu. Dan itu yang dibutuhkan oleh si customer-customer ini. Jadi customer service yang fast respon gitu. Jadi salah satu strategi pemasaran itu adalah science of selling tadi adalah after sales yang fast respon tadi. Apalagi ya. Terus harus punya timeline bisnis sih, tahu goals-nya tuh mau kemana. Jangan cuma jualan yang short term aja, coba pikirin yang long term-nya kayak gimana, apalagi kalau uang modalnya dikeluarin nggak sedikit gitu kan. Terus kolaborasi, jangan lupa kalau misalnya bisa kolaborasi sama brand lain atau sama influencer, why not coba aja kolaborasi, itu emang kita harus coba gitu. Endorse sih, itu strategi pemasaran atau enggak mungkin dengan soft selling ke teman-teman juga. Endorse tuh bukan harus ke influencer yang call yang tinggi-tinggi gitu kan, tapi yang mungkin followersnya besar-besar enggak, tapi bisa aja ke teman-teman sendiri yang mungkin mereka justru punya pasar sendiri gitu kan, yang teman-teman yang mungkin suka sharing-sharing tentang kayak misalnya aku lagi produknya tentang aku lagi juga jualan Kaona itu kan lagi baby and kids kan, concernnya juga. Nah, coba cari ke pasangan muda yang baru punya anak. Nah, mereka coba minta bantu promoin kayak gitu kan ke mereka. Nah, itu salah satu strategi marketing juga sih. Daripada pakai endorse yang harus bayar juta-jutaan, keluar banyak, mendingan uang juta-jutaannya dialokasiin buat produk aja, lalu produknya dikasih secara gratis ke teman-teman mungkin, nah minta mereka buat honest review gitu. Itu salah satu cara marketing yang sekarang sih. Karena emang rezeki nggak tahu dari mana ya, Kak? Iya benar, nggak ada yang tahu. Dan teman-teman dulu mungkin baru nanti naik lagi. Dengan bahagiakan orang terdekat, kita akan bahagia juga. Iya. Tadi itu tentang ini yang di screen, sebenarnya ini topik bahasan aku kemarin sih, bekas isi materi juga ya, Kak? Jadi ini poin yang selanjutnya nih, branding tadi, terus selanjutnya bangun brand awareness. Karena branding itu kunci dari bisnis yang long term gitu. Jadi gimana caranya kita pengen dilihat sama orang lain sekarang dan ke depannya. Itu branding kan. Nah, gimana caranya si brand kita ini kamu mau dilihat orang. Berarti apa nih caranya? Oh, caranya itu mungkin dengan dari awalnya desainnya dulu yang bikin orang-orang itu eye-catching sama brand kamu, biar mereka tuh aware sama produk kamu gitu kan. Itu branding. Bahkan sampai ya itu karena orang Indonesia tuh kepo banget. Sampai ke owner-ownernya tuh dikepoin biasanya kan. Nah, branding si ownernya ini juga harus dikuatin. Mungkin ya. Jadi orang tuh trusted gitu. Karena orang Indonesia tuh pengen beli sesuatu tuh kan yang nggak mau dibohongin. Jadi mereka pasti ngepoin tuh sampai ke owner-ownernya. Nah, itu tuh brandingnya juga harus nyampe ke ownernya gitu. Itu branding penting banget sih ke sebuah bisnis. Karena kan untuk jangka panjang tadi ya, Kak, nggak bukan karena jangka panjang awal. kan. Biasanya kan rata-rata penyakitnya begitu, di awal mau jualan ini, oke jualan aja udah sampai ya udah nih mau kemana ya gitu, mau kemana ya bisnis gue gitu. Ya itu, makanya kan tadi aku bilang harus ada timeline-nya juga, harus tahu goals-nya itu mau apa sih ke depannya. Kamu mau bawa brand kamu tuh sampai mana gitu. Nah ini salah satunya yaitu membangun brand awareness yang tadi.
Cara-cara buat promosinya ya bisa endorse, kolaborasi, FB atau IG ads, giveaway, segala macam. Pokoknya bikin brand kita dikenal orang deh. Nah, caranya ya mulai aja dulu yang tadi aku bilang. Ini sebenarnya topiknya jadi nyampur-nyampur ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini dari yang kalian bisa, dari sukain, ahli, dan ingin ubah. Itu maksudnya kayak sesuatu yang kamu, yang tadi aku tuh ngelihat Ramadan Planner tuh nggak ada yang lucu-lucu. Makanya aku pengen bikin Ramadan Planner yang lucu dan bisa menarik gitu buat teman-teman, terutama cewek-cewek kan, emang itu desainnya cewek banget. Nah, udah itu pengen aku ubah kan paradigma itu. Makanya akhirnya ya udahlah gue bikin aja Ramadan Planner yang lucu gitu. Bahkan cocok buat semua kalangan ya Kak. Maksudnya anak-anak zaman sekarang kan lagi pada belajar di rumah juga nih. Pasti punya target bisa buat Ramadan khusus gitu. Iya, makanya akhirnya aku bikin monthly planner juga kan. Nah, itu bisa buat timeline kalau mereka ada tugas segala macam. Itu salah satunya dengerin customer sih ya itu. Karena customer sekarang seneng banget didengerin maunya. Termasuk aku kok Kak. Iya kan? Aku juga kok. Aku juga. Jadi owner, jadi customer juga ya Kak? Iya kan customer di brand-brand lain. Customer lain. Kamu adalah customer juga buat brand kamu sendiri. Jadi dengerin orang-orang sekitar dan diri sendiri. Jadi malah lebih ngerasain ya Kak, oh ini rasanya ya gue jadi customer, bisa bersikap gimana gitu ketika jadi ownernya Kak. Itu sih salah satunya kenapa aku mikir, oh ternyata after sales itu sepenting itu memang ya. Ya karena sesuai pengalaman gitu kan. Kalau kita, aku juga sebagai customer senang kalau aku ada keluhan langsung direspon sama si CS-nya gitu, customer service-nya. Oh ya udah berarti memang customer service itu harus diutamakan. Ada WhatsApp yang bisa mereka hubungin sampai Minggu, dan orang Indonesia tuh aku bilang Sabtu Minggu tutup ya tetap aja dihubungin, nggak peduli gitu kan. Ya itu akhirnya jadi ya udah dilayanin aja. Pelayanan ya berarti Kak. Iya benar. Pelayanan nomor Utama 1 banget sih. Betul. Tadi tentang sudah strategi pemasaran dan pengelolaan yang efektif nih. Kalau sekarang Kak, ada nggak dari Kakak tips-tips strategi juga nih menjadi entrepreneur muda yang mandiri dan inovatif? Berat banget ya mandiri dan inovatif gitu, kayaknya keren banget. Proses. Kalau aku ini karena aku jawab sesuai pengalaman aja ya, yang memang sudah dijalanin selama ini. Kalau menurut aku poin-poinnya itu ada konsisten. Konsisten tuh ya emang harus dijalani untuk segala hal sih. Dan termasuk di wirausaha, di bisnis, di semuanya. Karena kalau emang separuh-separuh ya mendingan gak usah gitu ibaratnya. Itu benar kalimat itu tuh, kalau cuma separuh mending gak usah tuh benar. Jadi itulah kenapa kita harus tentuin dulu kamu tuh pengen goals-nya tuh apa sih? Tujuannya bisnis kamu tuh apa? Ya udah dari situ baru diturunin cara ngedapetinnya visi apa, setelah ada visinya baru cari misinya apa sih buat dapetin itu. Konsisten pokoknya. Jangan capek buat bikin konten, karena ya sekarang sosial media apalagi jualan online itu kan sosial media. Ya emang harus dari konten, jangan capek buat bikin konten gitu. Ya itu harus konsisten. Supaya customer juga inget terus sama kita gitu. Disiplin ya, kalau memang ada timeline yang harus dikerjakan ya dikerjakan. Ini sih yang paling berat juga buat aku sendiri. Buat semuanya sesuai timeline, semuanya sesuai waktu yang udah ditentuin, deadline-nya kapan yang memang harus selesai saat itu gitu. Itu sih harus, karena itu tadi ngejaga trust-nya kan. Terus yang PR-nya sebenarnya kita termasuk aku, orang-orang Cileng itu kita nggak mau banget keluar zona nyaman ya kan. Padahal ya itu kenapa mungkin entrepreneur muda atau termasuk muslimah ya, muslim ya, di kalangan kita mungkin kenapa itu entrepreneur muda itu jarang banget yang konsisten ya, karena semuanya tuh terlalu ada di zona nyaman. Kita tuh jarang keluar dari zona nyaman. Nggak mau yang soft selling, promo terus, nggak
nggak mau hard selling, nggak mau soft selling gitu. Pengennya tetap maunya laku gitu tuh dagangan gitu. Iya. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Ya haruslah namanya promosi. Kalau kalian nggak mau hard selling, ya itu kalian harus soft selling sebisa mungkin orang mau terima gitu kan. Intinya ya pokoknya jangan mau diem-diem tapi laku, ya nggak bisa gitu kan. Harus bikin orang kenal dulu sama kamu. Ya gimana caranya ya? Membuat konten, ya foto produk, ya promosi ke orang-orang sekitar, bilang kalau kamu punya produk A, B, C, D gitu kan, ya memang harus dilakuin. Nah itu kan memang kadang males ya, nggak nyaman ngelakuin itu. Nah itu kita harus keluar zona nyaman sih, harus coba jualan, harus mau belajar skill baru setiap harinya. Misalnya nggak bisa SEO gitu kan, aku juga nggak bisa SEO, ya udah misalnya tanya ke orang yang lebih ahlinya gimana sih, minta bantuan, atau mungkin harus bayar orang karena mungkin kita itu, ya udah nggak apa-apa kalau memang itu bisa naikin penjualan yang kayak gitu sih. Pokoknya intinya belajar skill baru setiap hari, atau enggak jangan lupa juga buat upgrade diri setiap hari. Ada lah yang kita tahu setiap harinya yang baru dari dunia ini gitu. Iya. Itu harus mau kayak gitu memang. Scroll-scrollnya tuh yang bermanfaat gitu jadinya. Meluangkan Terus waktu berarti ya, Kak? apa? Tadi harus meluangkan waktu untuk semua itu. Iya, pokoknya harus disambil-sambil. Pokoknya mungkin luangin sejam kali ya. Kalau aku mungkin kalau sekarang nggak bisa sejam karena sambil ngurusin bayi, jadi setengah jam. Itu aku menantang diri aku buat baca, entah itu baca bisa di mana aja ya, baca Iya. di entah buku, entah sekarang kan di sosial media segala macam kan udah gampang cari artikel baru atau enggak ilmu baru. Pokoknya setengah jam aku harus dapat ilmu baru yang aku sebelumnya nggak tahu gitu ibaratnya. Nah emang harus kayak gitu, apalagi kalau enggak ya kita kalah gitu loh karena orang-orang di luar sana tuh ambis gitu. Apalagi kan kalau Chinese ya, kalau aku nih, ini kan kita nggak ada yang Chinese ya. Maksudnya ya mereka gitu ya. Mereka tuh kalau udah punya bisnis, mereka tuh all out banget gitu. Kalau aku tantangannya kayak gitu, apalagi di bidang kreatif kayak gini kan, notabene tuh kompetitornya tuh mereka gitu ya kan, yang Chinese gitu ya. Mereka tuh memang ambis banget gitu. Bikin konten setiap hari, bikin new product tiap hari. Kayaknya waktunya tuh bakal habis buat bikin konten doang gitu. Kalau kita kayaknya nggak bisa beribadah gitu. Ya itu mungkin tantangannya kita. Oh ya udah, at least gue setengah jam bikin konten, setengah jam lagi harus dapat ilmu baru gitu. Itu setiap hari mau nggak mau gitu. Itu sih yang harus dipaksa buat yang lagi ngerintis bisnis. Emang harus punya progres setiap harinya, kalau nggak kalah saing sama mereka gitu. Pokoknya terus tambahannya jangan lupa tadi branding diri sejak dini. Pokoknya harus Sejak dini. Dikemas dengan baik dah. Mau dikenal seperti apa tuh harus dipikirin dari sekarang. Prepare good portfolio juga boleh. Pokoknya setiap orang ada yang nanya kita portofolionya, apalagi aku kan bidang kreatif gini, pernah bikin produk apa aja, harus punya portofolio yang bagus. Pernah jualan ke siapa aja, ini aku pernah jualan ke sini gitu. Emang harus siapin diri kita buat next step gitu loh. Misalnya kamu pengen brand kita dikenalnya seperti apa. Nah, itu tuh harus disiapin tuh dari sekarang, walaupun sekarang belum ada yang kenal, tapi siapin diri kamu supaya suatu hari nanti terkenal, ibaratnya gitu. Jadi harus punya portofolio yang bagus. Itu sih. Portofolio itu macam-macam ya. Iya. Bukan cuma gambar aja ibaratnya. Berarti apa yang kita dapatkan itu apa yang kita usahakan ya, Kak? Ya, jelas. Gak bisa ujuk-ujuk diem-diem maunya laku, mau diem-diem maunya laku tuh gak bisa. Iya, itu kebiasaannya kita sih. Kan karena kita tuh kayak nggak mau jualan tapi pengen laku. Gimana caranya? Tidak bisa seperti itu.
Padahal dari SMA kita pernah belajar kewirausahaan, Kak. Aku inget banget waktu itu disuruh jualin madu sama Bu Suci. Madu yang satu itu sampai ini gimana ya? Padahal diajarin cara jualannya ke siapa aja, targetnya kan ke siapa aja, gak harus siswa di sekolah gitu. Tapi Ara lebih memilih ya udah deh, ini aja apa namanya? Aku beli sendiri, nih aku bagi-bagi. Yang penting laku gitu walaupun dibeli sendiri. Ya begitulah. Oke. Waktu itu kalau nggak salah aku pernah lihat kalian ngadain event bareng sama kru aktif ya, Kak. Ngadain bareng sama anak-anak itu. Itu boleh dong Kak diceritain pengalaman-pengalamannya, Kak. Gambar bareng ya kalau nggak salah. Apa? Tanya aja dong, tanya. Tanya apa? Iya, pengalaman serunya, Kak. Kalau lagi ngadain event-event bareng gitu. Iya, waktu itu bikin eventnya macam-macam sih, udah berapa event ya? Pernah gambar bareng waktu itu di mana sih namanya? Pernah gambar bareng, terus sekarang juga katanya lagi mau bikin kaos bareng ya, macam-macam. Kaos bareng. Jadi banyak jalan ya menuju Roma. Iya, pokoknya kalau sekarang emang zamannya kita harus inovasi terus sih. Pokoknya produk-produk apa juga harus inovasi. Ngikutin zaman, ngikutin viralnya apa gitu ya, Kak. Betul. Jangan jadinya sempit aja gitu. Misalnya kita takut karena aduh, kita kan terkalah nih sama yang lain gitu, sama Cina-Cina, sama yang lain deh. Jangan, kita juga bisa. Kita juga bisa, guys. Itu Kak, kalau biasanya kan kalau art gitu kesenian ya Kak, butuh mood gitu. Kakak pernah nggak sih moodnya naik turun gitu? Pernah dong. Atau banget. Pernah banget lah, tapi ya gitu, balik lagi ke goals tadi sih. Kan karena aku pengen punya goals buat bikin workspace tadi yang nanti apa namanya? Jadi maaf ya terus. Ya karena balik lagi ke goals tadi sih, karena itu pentingnya goals, timeline itu segala macam supaya kalau misalnya kita lagi unmood, lihat lagi kayak gitu. Kalau aku tuh biasanya target tahunan dibikin gitu di kertas atau nggak dicatat terus ditempel. Nah itu tuh emang kuncian banget. Akhirnya dari situ kita jadi balik lagi ke track gitu. Kalau misalnya lagi nggak mood, balik lagi ke track ya udah karena ngelihat lagi si timeline tadi. Oh iya nih, gue kan mau achieve ini di umur bisnis yang sekian gitu. Nah itu penting banget. Makanya kalau aku selalu nyaranin banget ke teman-teman yang mau mulai bisnis, siapa aja, aku selalu saranin mereka buat bikin timeline itu, buat dirunut aja. Apa sih goals kamu yang paling tinggi? Misalnya kalau gue pengen bikin workspace gue tuh ada di mana-mana yang nanti orang bisa workspace gue tuh gift shop sekalian kan, itu di mana-mana. Nah, gimana sih cara gue ngerainya? Ya gue harus bikin gimana sebisa mungkin gue harus bikin dulu nih gift shop satu dulu. Ya itu nanti mungkin di rumah gue gitu kan. Nah itu emang apa yang kita jalanin sekarang tuh udah harus ke sana. Jadi ketika mundur nggak mood, nah kan balik lagi ke visi misi di awal gitu. Makanya penting banget buat ngerunutin maunya apa. Reminder diri sendiri ya Kak, kalau gue harus punya mimpi gitu. Betul. Harus tahulah tujuannya. Nah Kak, dari banyaknya waktu nih ya Kak, tadi udah bahas tentang wirausaha. Tadi kan Kakak sudah meluangkan banyak waktu tadi untuk cari ide, terus juga promosi-promosi juga, gambar juga gitu. Nah, khususnya mungkin ini untuk keluarga muda ya. Ada nggak Kak tips-tips membagi waktu bersama keluarganya? Apalagi kan kalian masih udah punya satu balita ya. Jadi seorang istri yang punya balita. Iya Kak. Challenge paling pasti. Challenge banget buat capek sih selalu bilang tentuin goals karena yang bikin aku semangat dan mau semangat bagi waktu, semangat buat kalau
pas lagi capek terus bangkit lagi tadi itu ya goals tadi yang bikin aku akhirnya berusaha buat luangin waktu buat tetap gambar, luangin waktu tetap bikin konten segala macem ya karena itu goals tadi. Pokoknya tipsnya itu belajar profesional sedini mungkin. Profesional dalam arti ke keluarga juga profesional gitu. Aku selalu komunikasiin ke pasangan aku, ke suami, bilang kalau aku butuh waktu kerja sehari minimal 1 jam. Tapi ya walaupun realisasinya kadang sejam aja susah banget gitu. Cuma aku selalu bilang sebenarnya 3 jam sih aku minta waktunya. 3 jam buat aku kerjain kerjaan aku. Jadi aku minta tolong suami aku buat megang anak aku atau enggak pokoknya membantu aku selama 3 jam ini gitu. Nah, itu salah satu cara yang aku juga cari tahu gimana sih orang-orang buat bagi waktunya kok mereka bisa ya ngerjain segala hal bersamaan gitu. Kelihatannya ya kayak bersamaan gitu. Kayak semua itu selesai dengan baik, anak keurus, suami keurus, bisnisnya keurus, rumah keurus, itu gimana sih caranya? Mungkin salah satunya dengan tadi be profesional. Jadi selama 3 jam itu aku minta nggak diganggu buat urusan lain-lain ya walaupun pada kenyataannya tetap ada gangguan-gangguan sih. Cuma setidaknya dia tahu aku butuh waktu 3 jam ini buat me time lah ibaratnya. Walaupun me time-nya juga kerja gitu sebenarnya. Ya udah. Ya itu pokoknya bikin aku sebisa mungkin ada timeline itu. Aku tahu kapan deadline-nya, kapan harus selesai segala macam. Yang itu tuh aku komunikasikan sama orang-orang sekitar. Ya, jadi mereka ngehargain waktu aku tadi yang 3 jam aku mau selesaiin ini. Jadi mereka tahu kayak misalnya Zoom sekarang. Aku udah komunikasiin dari awal. Aku ada Zoom jam sekian sampai jam sekian misalnya gitu. Dan aku butuh dibantuin dulu ya jam sekian gitu. Itu emang udah dan itu dari jauh-jauh hari kalau bisa. Akhirnya orang sekitar tahu dan support gitu kan. Nah, itu sih. Jadi profesional, komunikasi sama selektif juga, jangan lupa selektif sama apa yang penting. Jadi karena kan kita harus ngerjain kan karena kita nggak mungkin membelah diri menjadi belah diri kan. Jadi untuk mengerjakan semuanya bersamaan nggak mungkin gitu kan. Nah jadi harus selektif nih. Apa aja sih hal-hal urgent yang harus kita yang lakuin atau itu harus didelegasikan kepada orang lain karena ya itu nggak bisa semuanya harus kita yang lakuin sendiri. Nggak bakal kepegang segala hal tuh kalau kita doang yang kerjain. Makanya kita tuh harus selektif milih sesuatu yang memang harus kita yang kerjain, baru kamu yang kerjain. Tapi kalau itu bisa delegasikan, silakan delegasikan pada orang lain gitu. Misalnya kayak tadi, mungkin kalau bagian administrasi, manajemen, semua itu aku udah serahin ke suami aku yang sekarang udah sebagai manajer, asisten segala macam dia. Itu mau nggak mau harus diserahin ke dia yang awalnya aku juga ngeri bisa nggak ya dia handle ini. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya memang harus dibutuhkan kayak gitu karena tenaga aku kan habis ngurusin klien kalau aku juga yang harus megang klien A sampai Z gitu. Setidaknya sekarang aku cuma masalah produksi tapi masalah tektokan sama klien segala macam itu udah suami aku, masalah invoice segala macam udah suami aku, semua aku udah nggak megang sama sekali gitu. Itu salah satu delegasi ternyata emang membantu banget gitu buat kita aku gitu kan mempreneur gitu. Jadi emang jangan melakukan semuanya sendirian karena kita bukan Superman. Iya, berarti dengan komunikasi tadi, terus jadi profesional juga, terus saling support ya Kak jadinya ya. Aku bahkan sama suami aku kan, maksudnya kerja bareng ya kita sebagai partner juga lah katakanlah. Kita tuh kalau tektokan masalah kerjaan ya di WhatsApp bisnis gitu ibaratnya. Jadi kalau WhatsApp pribadi itu ya hanya pembicaraan pribadi. Yang sebenarnya kita jarang chatan pribadi, seringnya tuh chatan bisnis karena saking kita pengen ya bisnis ya pribadi gitu. Walaupun ini suami dan partner gitu, tapi tetap aja kalau pembicaraan bisnis ya di si WhatsApp tadi. Makanya kita tuh punya WhatsApp khusus bisnis kan. Nah, itu tuh biasanya tektokan sama aku di WhatsApp bisnis. Kalau ngomongin deadline, klien, semuanya tuh di WhatsApp bisnis gitu. Itu salah satu menjaga profesionalitasnya. Lebih enak juga kali ya, Kak. Jadi data-datanya tuh
nggak tenggelam, nggak kayak tiap hari kakak dulu kan. gitu. Betul. Oke. Mungkin dari aku itu aja Kita dulu harus sih. jawab pertanyaan kan ya? Iya, ini insya Allah ada untuk 2 penanya pertama dapat free pulsa paket 50.000. Oh gitu, wow. 2 penanya pertama berarti udah ada nih. Langsung tanya jawab aja ya Kak. Dari Inatsa, gimana sih Kak caranya tetap menjalani usaha yang kadang laku, kadang enggak? Apa tipsnya Kak? Ini mungkin masalah yang tipsnya adalah berusaha ya Kak? tetap semangat. Tetap semangat. Karena aku pun juga nggak laku tiap hari gitu loh. Pasti ada masanya memang penjualan tuh tinggi dan ada masanya juga nggak ada sama sekali gitu. Yang harus dilakukan cuma tetap semangat dengan tetap update konten. Emang kalau misalnya aku update konten berarti ada yang beli gitu, nggak juga kadang. Itu salah satu menunjukkan konsistensinya sih di situ menurut aku. Memang ya kan kita memang dianjurkan untuk ikhtiar kan, ya udah itu anggap saja sebagai ikhtiar kamu gitu. Terserah mau ada orang beli atau enggak, karena algoritma sekarang kan juga nggak jelas ya di Instagram terutama. Kalau kamu nggak sering update, kamu sering update aja belum tentu itu muncul di followers kamu, apalagi kamu nggak update gitu intinya ya. Jadi memang salah satu caranya dengan tetap konsisten ngupdate. Jadi laku nggak laku ya tetap harus ngupdate gitu. Itu sih salah satu caranya dengan tetap menjalani semuanya dengan konsisten. Jadi caranya doa, usaha, ikhtiar, tawakal, istiqomah ya Kak? Istiqomah, benar. Pokoknya memang gimana cara tetap menjalani usaha, kadang laku kadang enggak ya, tipsnya semangat sih. Banyak lihat ke ini aja, ke kompetitor kalau aku lagi nggak mood, lagi nggak pengen gambar banget. Biasanya aku tuh scroll apa ya, biasa orang-orang yang punya produk yang mirip-mirip mungkin sama aku, di situ malah aku jadi kayak semangat lagi, jadi kayak aduh harus bisa nih bikin juga, masa nyerah sih gitu. Makin tertantang ya Kak. Betul. Oke, tadi jawabannya Kak Inatsa, tetap semangat. Karena selain berdoa, ikhtiar, tawakal, ada istiqomah. Oke, pertanyaan kedua nih Kak dari Kayuka. Adakah korelasi jumlah like posting di Instagram dengan jumlah selling? Tidak ada. Maaf ya backsound-nya. Nggak ada banget. Soalnya sekarang tuh ya tadi aku bilang, algoritma Instagram itu udah nggak ketebak banget. Mungkin kalau udah yang biasa selling dari tahun dulu 2012 aku jualan sama sekarang tuh jauh berbeda. Bahkan hitungan bulan aja algoritma tuh bisa berubah. Maaf ya, lu berisik. Maaf ya, dia dipinjem dulu ibunya. Iya. Algoritma Instagram itu benar-benar nggak ketebak banget. Jadi apalagi jumlah like posting itu sama sekali nggak berpengaruh sama selling sih. Karena banyak juga orang yang bahkan nggak follow aja beli gitu kan. Nah itu, apalagi jumlah posting, jadi nggak sama sekali bukan patokan. Bukan menjadi patokan ya antara jumlah like kalau posting. tidak menjawab. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Abdurrahman. Pertanyaan pertamanya, ide nama Cabe Art itu dari mana sih Kak? Menurut kalian nama merek mungkin ya, nama merek Ya, atau logo merek itu penting nggak sih dalam wirausaha? Oke. Ide aku jawab aja dulu ya. Ya, jawab juga. Oke, kalau ide nama Cabe Art gitu awalnya kan karena iseng-iseng. Ya udah, karena panggilan aku Cabe dan apa yang aku hasilin adalah sebuah art gitu kan. Jadinya bikinlah Cabe Art. Nah, sebenarnya itu yang mungkin orang sering lupakan, ada N-nya di situ, Cabe and Art gitu. Cuma karena mungkin di Instagram Cabe Art gitu kan nggak ada N-nya. Karena kan aku biar enak kan ngomongnya, kalau Cabe and Art kayak kepanjangan, mendingan Cabe Art gitu. Tapi sebenarnya itu ada N-nya, Cabe and Art. Jadi maksudnya sih Cabe yang bikin art gitulah kurang lebih maknanya. Yaitu nama karena aku Cabe bikin art, udah gitu doang, simple. Tadinya berpikir buat ganti nama, berkali-kali sih aku mikir kayak perlu ganti nama ya enggak ya, ini kayaknya kok nama nggak menjual banget gitu ya. Kayak nggak bisa go internasional gitu nih nama gitu.
Justru harus Kayak kurang. internasionalkan cabai and art, Kak. Iya, kayak orang apa tuh cabai art tuh apa? Mereka nyebutinnya aja tuh sering salah gitu kan. Tapi aku coba buat konsul ke teman-teman aku yang memang udah concern di branding segala macam. Mereka malah nyarinin udahlah kalau lo ganti nama lo harus mulai dari awal lagi gitu kan. Oh ya udahlah akhirnya jalani saja. Jadi terus kalau sekarang berpikir ganti nama, kalau saat ini dengan cabai art sendiri sih enggak. Mungkin kalaupun aku mau ganti nama kayak mendingan bikin new brand deh. Oh ya. Ya memang arahnya go internasional gitu. Udah asik kok Kak, cabai art. Oke, tadi Kak pertanyaannya, menurut kalian nama merek atau logo itu penting nggak sih dalam wirausaha? Penting. Penting, tergantung tujuannya mau kemana sih, balik lagi. Ya itu karena aku mikirnya, aku sempat kepikiran ya kayaknya cabai art tuh nggak internasional banget ya nih nama, kayak gimana gue bisa punya workspace di UK gitu kan kalau namanya cabai art. Gitu. Kayaknya kurang gitu. Oh tapi ya itu balik lagi. Ya mungkin karena goals aku saat ini memang tidak sampai UK dulu nih kayaknya gitu kan. Kayaknya mungkin kalau sampai sana nanti ya itu mungkin aku akan bangun new brand sih. Jadi balik lagi ke tujuannya Kak Abdurrahman ini maunya sampai mana si bisnis ini. Ataukah mau bisnis ini kadang mungkin nama yang nasional pun bisa go internasional ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau dari logo sendiri sih penting. Kalau dari nama mungkin itu balik lagi sih ke tipe bisnisnya. Tipe bisnisnya apa? Jualannya apa? Produk yang dijual apa? Itu balik lagi. Cuma kalau logo sih penting. Karena itu kan jadi ciri khas ya, gimana orang lihat kita. Jadi kalau logo penting, kalau nama bisa disosol lah, bisa dipertimbangkan. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua nih Kak, dari Kak Abdurrahman juga. Nah dalam proses berwirausaha, kalian selama ini ada nggak sih titik jenuh yang kalian alami? Dan pernah nggak sih pengen stop aja lah karena capek atau bosen? Kalau pernah, faktornya dari mana yang membuat hal tersebut dan bagaimana jalan keluarnya untuk tetap jalanin bisnisnya? Wah, kalau titik jenuh sering banget, apalagi ya itu tantangan makin banyak ya rasanya nggak pengen nggak pengen tantangan yang berat lagi tuh sering banget sih terdatang gitu. Cuma ya balik lagi tadi karena mungkin ada goals yang pengen aku capai dulu biar puas, jadinya mau nggak mau tetap dijalanin. Dan ternyata kayak waktu awal-awal tuh kan aku bingung banget ya bagi waktu antara ngurusin bayi sama ngurusin cabai art gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata dengan cabai art ini malah justru healingnya aku buat rehat dari bayi gitu kan. Jadi kayak justru aku malah seneng banget nih sekarang kalau gambar, punya waktu buat gambar yang leluasa tuh malah seneng gitu. Karena justru itu me time-nya aku sekarang, yaitu sih. Jadi memang kalau jenuh mah sering banget, cuma diatur-atur aja caranya. Biasanya itu aku biasanya sih lebih ke rehat dulu, healing sehari 2 hari, nggak update apa-apa, nggak gambar sama sekali, tapi aku banyak cari ide aja. Nah, pas hari ketiganya baru aku tuangin ide tersebut gitu. Kalau capek mah sering banget. Apalagi gambar ya Kak. Betul. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Iksar. Karya yang dijadikan produk sejak awal memulai bisnis apa aja Kak? Terus gambarnya itu manual atau digital Kak? Bentar. Oh, iya. Sambil ini. Sebentar ya teman-teman semua nih, alhamdulillah pertanyaannya banyak. Mau ikut dedeknya. Maaf ya jadi skip. Oke. Kalau karya yang dijadikan produk awal mulai bisnis apa? Karya awal aku banget itu kertas. Gambar di kertas terus dibingkai
pakai bingkai biasa aja. Nah, itu awal karya aku. Tapi kan ternyata itu nggak bakal long term ya. Bakal lama-lama bakal pudar segala macam. Akhirnya aku main di kanvas waktu tahun 2012 tuh awal-awal, dari kertas terus baru di kanvas. Nah, produk pertama aku yaitu gambar di kanvas, ya bikin gift buat orang. Sesimpel itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya ya tahun 2014 itu aku mulai aware tuh, oh ternyata customer itu maunya tuh yang lebih awet lagi ya. Akhirnya aku di situ nabung buat, karena aku kan nggak bisa digital sama sekali ya, nge-tracing segala macem tuh aku nggak bisa sama sekali tadinya. Oh ternyata tuh orang pengennya yang digital, soalnya biar awet. Di situ aku mulai, nah akhirnya baru kebeli iPad tuh, akhirnya di situ aku baru mulai produk digital. Jadi baru sih kalau produk digital, nggak selama. Jadi dari 2012 sampai 16 tuh aku benar-benar manual semuanya. Berarti kakak udah ngerasain manual, digital juga ya kak? Iya, benar-benar stepnya tuh pelan-pelan banget sih. Mungkin yang digital tuh kayak bantal gitu ya kak? Iya, kalau sekarang bantal, casing, selimut, baby. Ya itu Ramadan planner salah satunya, monthly planner. Oke. Lagi nih. Pertanyaan selanjutnya lagi nih kak dari. Wah mantap, Masya Allah. Keren banget Pak Haryanto. Akbar. Iya. 895. Iya nih. Ketemu lagi di sini rezeki silaturahimnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak, ada lagi dari Kak Abdurrahman. Ya. Tambah lagi, seberapa penting sih kita anak muda tuh berwirausaha? Terus kira-kira apa manfaat yang bakalan dirasain di masa tua nanti? Penting banget sih, secepat mungkin kalau memang kalian punya tujuan ke sana. Kalau aku selalu, kalau aku udah menargetkan diri aku memang nggak pengen jadi pekerja dari awal kan, karena aku tahu ke depannya, ini sharing aja ya, karena dari awal memang aku sudah merencanakan aku pengen jadi ibu rumah tangga yang punya kerjaan di rumah. Di situ aku selalu nekanin banget ke muslimah terutama gitu, karena kan mungkin kita punya visi misi yang sama ya, pengen jadi ibu yang baik buat anak-anak kita gitu kan, sama pasti semua ibu sama. Nah aku berpikir saat itu aku nggak bisa kalau harus kerja di luar karena aku pengen nemenin anak aku gitu. Di situ akhirnya aku mikir, oh kalau gitu maaf ya, ini lihat tuh. Jadi aku mikir, wah berarti aku harus bisa bikin kerjaan yang itu memang di rumah gitu. Terus dan aku harus mulai itu karena aku juga berniat nikah muda gitu kan. Wah berarti aku harus mulai itu secepat mungkin sebelum aku menikah. Aku mau nikah, aku udah stabil gitu. Dia pengen ikut ternyata. Dan aku pengen stabil. Nah di situ berarti makanya aku mulai bisnis itu saat kuliah. Saat SMA tadi, terus kuliah aku tekunin, aku seriusin tuh salah satunya karena niatnya ya aku pengen after lulus, ya aku concernnya cuma di bisnis aja. Makanya aku memang tidak apply ke kerjaan-kerjaan lainnya saat itu gitu kan ya, karena emang concernnya pengen bisnis di rumah aja. Jadi kalau manfaatnya di hari tua ya balik lagi ke tujuan hidupnya masing-masing. Apakah memang pengen seterusnya menjalani bisnis atau pengen memang di saat tua nanti punya bisnis, itu kan memang harus dirintis dari sekarang kalau memang kayak gitu. Karena kalau baru dirintis nanti ketika tua atau ketika nanti-nanti ya terlambat gitu. Sayang aja waktunya. Mendingan dicoba di sekarang. Kalau memang gagal atau misalnya gagal di bisnis itu kan sedikit kita jadi pengalaman baru, nggak telat gitu. Masih panjang nih jalan kita buat sampai ke umur sekian gitu. Kalau aku memang menargetkan sebelum umur 35 pengennya udah stabil nih sama bisnis apa gitu. Jadi karena ya aku memang pengen jadi ibu rumah tangga yang berbisnis gitu. Berarti sebisa aku mikir sebelum 35 aku udah harus benar-benar stabil nih dengan satu bisnis apa gitu.
atau 2 bisnis, 3 bisnis. Pokoknya intinya semua tuh harus stabil sebelum aku 35 karena kalau di atas itu tuh udah enggak, udah ini banget. Aku ngerasanya aku pengennya ya fokus ke ngurusin anak aja gitu. Jadi tergantung ke tujuannya Kak Abdul Rahman nih, bagaimana kalau memang tujuannya ke depannya pengen punya bisnis tuh ya dimulai dari sekarang, memang penting banget, secepat mungkin lah. Supaya kalau kata orang tuh gagalnya tuh habisnya sekarang gitu kasarnya. Di awal-awal ya, Kak. Nah, kalaupun nanti mungkin mau coba lagi new skill atau new business, masih panjang gitu jalannya. Nggak apa-apa ntar emang nggak apa-apa mulai dari ntar 30 baru mulai bisnis lagi. Tapi setidaknya tuh udah ada pengalaman-pengalaman yang kemarin gitu yang udah pernah dicoba. Jadi nggak yang new banget gitu. Jadi emang planning tuh penting. Iya, secepat mungkin nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Labib. Ada yang bilang kalau bisnis itu jangan ikutin tren yang ada karena biasanya tren bakal cepet ganti. Sedangkan dengan ikutin tren juga kita bisa mudah buat dicari pembeli. Menurut Kakak gimana nih? Menurut aku tergantung kamu tipenya kayak gimana. Kalau jadi ini balik lagi ke diri kamu sendiri sih, sama ke tipe kamu sebagai penjual. Jadi kalau aku selalu nyaranin buat orang-orang ya kalau memang kebetulan kalau aku tuh orangnya jualan dan idealis banget deh. Aku tuh nggak suka ngikutin tren gitu kan ibaratnya. Aku sukanya ya aku suka gitu. Aku dari dulu aku kayak gitu. Aku jualan suatu produk yang memang aku suka, aku butuhkan sama si produk itu. Apalagi buat produknya Cabai Art sendiri. Jadi aku sebisa mungkin bikin produk yang useful gitu. Aku nggak mau bikin produk yang nggak useful, apalagi buat aku sendiri aku nggak butuh itu, ngapain gue buat gitu ibaratnya. Jadi apalagi ngikutin tren kan. Nah tapi seiring berjalannya waktu, kalau memang mau cari profit cepat, perputaran cepat, memang kita harus ngikutin tren. Jadi gimana caranya kita mengemas, kita ngikutin tren tapi tetap dengan kemasan kita, tetap dengan kita kemas supaya itu bisa long term gitu loh. Nah itu sih tantangannya. Jadi nggak apa-apa ngikutin trennya, tapi jangan lupain gimana cara ngikutin tren yang itu tuh bisa jangka panjang. Nah itu PR-nya. Ikutin tren nggak apa-apa. Jadi nggak ada salahnya dan balik lagi diri kamu sendiri sih. Oke. Soalnya atau mendingan mungkin kamu punya bisnis yang long term dan short term. Jadi tetap kamu, aku pernah nyariin dulu teman aku tuh dia punya usaha makanan dan di waktu zamannya es kepal Milo dulu baru ada, ya kan? Yeah. Nah itu tuh hits banget kan. Aku nyaranin ke teman aku mending lo bikin es kepal Milo juga salah satu di menu lo. Lo nggak usah bikin toko baru yang jualan khusus es kepal Milo, tapi lo jualan aja tambahan menunya es kepal Milo. Nah itu bisa jadi salah satu solusi. Jadi itu pelebaran sayap aja, bukan benar-benar kamu bikin brand baru gitu kan. Karena itu bakalan nambah resiko baru gitu kan. Kalau misalnya es kepal Milo udah tutup, udah nggak ada pembelinya, udah nggak laku lagi, terus berarti bisnis lo yang itu laku tutup juga dong. Nah udah mendingan lo lebarin sayap aja. Lo tetap jualan lo yang lo pengen jual apa sebelumnya yang emang tuh long term. Nah es kepal Milo cuma jadi menu tambahan. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi gitu kan. Jadi kalian dapat customer yang lagi trennya, ibaratnya saat itu lagi es kepal Milo lagi naik-naiknya, kalian dapat customer itu, tapi kalian juga nggak, kalau misalnya itu nggak ada, itu nggak ganggu kestabilan bisnis kamu. Bahkan bisa sambil memperkenalkan produknya ya Kak. Terus ada menu kepal Milo, why not gitu saat itu ya. Jadi bisa jadi juga jadi apa? Memperkenalkan produk sendirinya ya. Kalau memang mau cari yang tren ya. Iya. Oke. Aku baca aja ya nih pertanyaannya. Oh iya Kak. Kan kakak mulai usaha dari sebelum nikah. Nah pas nikah gimana kak peran suami kakak untuk usaha kakak? Sangat besar. Kalau gue sangat besar, ini jawabnya gue aja deh. Kalau aku sih sangat besar banget karena aku benar-benar menempatkan suami aku di sini sebagai partner sih. Jadi karena memang kebetulan suami juga kan nggak ada usaha apa-apa sebelum nikah. Nah, memang pekerja gitu kan, memang pegawai kantoran. Nah, akhirnya aku libatkan beliau buat
ikut di manajemen aku karena aku ngerasa dan dari awal memang sebelum menikah sudah diniatkan mencari suami yang bisa membantu manajemen gitu. Jadi udah dari awal Salah satu emang syarat ya Kak. alhamdulillah nih ketemu suami yang kebetulan orangnya rapih banget gitu kan. Beliau pembukuannya rapih, cash flow-nya bagus gitu kan. Jadi maaf ya backsound-nya lagi. Jadi kebetulan peran suami untuk bisnis aku sangat membantu. Masya Allah. Lagi nih Kak, ada lagi dari yang terakhir dari Kak Abdurrahman lagi. Banyak bisnis yang bermasalah karena masalah keuangan yang berantakan. Nah, KBR sendiri strategi mengelola keuangannya gimana tuh? Bagi-bagi tips. Membedakan rekening adalah kunci. Membedakan rekening adalah kunci. Iya, jangan pernah campurkan uang kamu dengan uang usaha adalah kunci. Jadi, apalagi kalau aku kan sekarang partneran lagi pula sama suami kan, makin aja keaduk-aduk kan masalah duit nih. Jadi kalau aku ya benar dari awal mungkin dicatat, pokoknya uang masuk sama uang keluar tuh harus tercatat, itu memang benar adanya gitu. Jadi kalau aku sama suami karena itu kebantu banget dengan adanya suami karena beliau cash flow-nya bagus ya, pencatatannya segala macam. Jadi apa ya? Dia yang biasanya ngerinci pengeluaran segala macam. Nah, itu kebantu banget. Yang akhirnya membuat aku bisa makin tahu nih, oh berarti pemasukan sekian, pengeluaran sekian ya. Jadi yang namanya make uang kantong KBR tuh jadi udah alhamdulillah sangat jauh berkurang, walaupun sekarang masih ada pinjam dulu nanti ganti gitu, tapi nggak apa-apa. Terus setidaknya lebih tahu lah arahnya, oh pemasukan sekian berarti omset sekian, pengeluaran sekian, nah itu tuh harus tercatat kan. Nah itu salah satunya dengan bedain rekening. Jadi aku ada rekening memang orang transfer, biasanya mungkin ke BCA atau Jenius, mereka transfer, dan aku punya tabungan pribadi juga, nah itu biasanya di BRI, Syariah gitu misalnya. Dan tabungan berarti pendapatan biasanya kalau misalnya itu udah pendapatan bersih, aku transfer langsung ke BRI Syariah. Jadi benar-benar harus bedain amplop sih, harus bedain lobang. Jadi itu yang paling efektif sama dicatat. Kalau emang nggak bisa dicatat lebih ke, kalau aku sebenarnya sekarang sama suami juga catat bulanan juga, kayak misalnya omset bulanan berapa, berarti kan kehitung tuh bulan ini pendapatannya sekian, nah berarti harus masuk ke uang tabungan sekian. Nah itu tuh harus tercatat semuanya. Karena kalau pengalaman aku pokoknya kalau misalnya kecampur aduk semua udah deh. Baik. Pencatatan terpenting berarti ya Kak. Penting banget. Yuk. Juara banget itu, harus dipaksa memang. Walaupun biasanya bagian catat-catat agak aduh ntar tapi ya, agak ribet. Harus disegerakan ya. Iya, betul. Oke, ini ada dari Kak Arif Lukman nih. Zain Malik Asman 5 ya, katanya inspiratif kisahnya Kak Cabe ya, katanya gitu. Makasih loh. Terus ada juga nih, ada juga nih Kak yang terakhir di chat maksudnya. Ketika bisnis kita gagal dan modal mulai surut, terutama sekali bisnis makanan bisa menyebabkan sebuah trauma yang mulai bisnis kembali. Iya sih, itu salah satu alasan kenapa aku tuh buat bisnis makanan tuh agak-agak mikir banget. Karena aku bukan orang yang siap untuk apa ya, kayak ntar kan kalau makanan nggak laku terus basi mungkin gitu ya. Nah aku tuh kurang siap tuh dengan tipe bisnis yang seperti itu. Atau aku juga hitung-hitungannya kurang mantep lah kalau misalnya jualan makanan. Makanya sampai sekarang aku pengen coba-coba bisnis, pengen banget coba makanan. Cuma tuh aku ngerasa tricky banget sama suami aku dan partner aku itu kan agak tricky juga kan kita sama kita. Jadi kita keep dulu deh jualan makanan gitu. Emang kalau makanan tuh kayaknya hitungannya harus mantep. Karena dia jangka waktunya nggak bisa terlalu lama gitu ya, Kak? Ya, karena kan beda kalau misalnya aku Ramadan planner, nggak laku sekarang mungkin bisa buat tahun depan gitu katakanlah. Kalau makanan kan nggak bisa kayak gitu. Itu sih aku juga salut banget sama orang yang bisnis makanan. Oke.
Nika mungkin bisa sekalian sharing, aku share screen PPT bentar Kak. Bisa sharing aja kali ya Kak, tips-tips nih. Nih Kak, boleh sharing Kak tentang tips-tips ini. Ya ini tips ala-ala aku ya. Maaf jika tidak sempurna. Ya ini apa sih tips untuk menghilangkan rasa takut gagal dalam mulai bisnis? Mungkin kan yang sering teman-teman rasain, aku pun juga masih sering merasakan ini kok walaupun udah 9 tahun coba-coba bisnis. Ini sih yang nomor 1, upgrade diri tentang ilmu bisnis itu yang paling penting karena itu aku ngerasa sekarang tuh zamannya udah update terus. Kalau kita nggak ikutan upgrade, ya kita bakal ketinggalan jauh sama orang-orang. Oke, jadi memang harus banget upgrade diri tentang ilmu bisnis. At least kita tahulah cover-covernya gitu ibaratnya. Kayak luar-luarannya kita ngerti, nggak usah mendalam, tapi kita setidaknya paham. Karena apalagi kalau mau long term di bisnis ya gitu. Terus siapkan strategi yang matang. Emang harus punya strategi dan coba-coba strategi segala macam sih supaya tahu kamu tuh paling cocoknya sama strategi yang mana. Yang ketiga, ikut komunitas bisnis. At least ketemu orang-orang yang mungkin juga bisnis, yang akhirnya kamu bisa dapat insight-insight baru tentang bisnis. Itu penting banget. Ngobrol sama orang-orang yang ngerti bisnis, bikin kamu juga akhirnya ngerti kan ilmu baru itu. Ya, gitu. Nambah. Jangan, apalagi ini mungkin permasalahan ibu rumah tangga kayak aku yang mungkin di rumah aja, ketemunya anak doang kan pasti gitu kan. Anak, suami gitu kan. Atau enggak orang tua segala macam. Nah itu kayaknya nggak ketemu orang yang ngobrol bisnis gitu kan. Yang akhirnya bikin mungkin ibu rumah tangga tuh bisnisnya jadi mandek gitu itu tuh doang. Itu mungkin karena kita nggak punya apa ya pembicaraan tentang bisnis gitu ya. Akhirnya kamu nggak tahu apa-apa lah tentang bisnis zaman sekarang. Nah itu memang harus dipaksa buat ikut komunitas bisnis atau enggak ngobrol sama orang-orang yang mungkin lebih ngerti bisnis. Lebih ngerti tentang saat inilah kayak gimana. Ketemu teman lama yang memang dia sekarang lagi bisnis ya jalin silaturahim kayak gitu. Kenapa mungkin silaturahim sekarang kan penting disarankan banget dari dulu kan sama Rasul juga bilang kalau silaturahim itu penting banget ya itu karena itu memperluas ilmu juga gitu. 4, menyadari bahwa kegagalan kunci sukses. Emang coba aja dulu sih supaya kamu tahu kita tuh bisanya di mana, nggak bisanya di mana. Emang harus dicoba supaya tahu, nggak apa-apa gagal. Terus 5, fokus aja sama prosesnya yang kamu jalanin, all out aja, jalanin yang terbaik, hasil belakangan lah. 6, itu berguru sama ahlinya. Jangan takut ikut seminar-seminar, Zoom, meeting, segala macam. Pokoknya ikut cari ilmu baru tuh jangan takut deh. Malah penting banget, apalagi kayak aku makanya aku juga selalu, itu salah satu aku komunikasi juga ke partner, ke suami kan. Aku bilang kalau dia tahu karena aku di rumah terus dan jarang ketemu orang kan. Makanya aku selalu minta waktu kalau misalnya aku pengen ada Zoom yang pengen aku ikutin dan itu mungkin berbayar, aku minta kesediaannya gitu buat support di situ. Nah, itu bisa dikomunikasikan juga. Sama orang tua juga mungkin bisa dikomunikasikan kayak gitu. Biar atau enggak ya kalau aku sih dulu mungkin nabung aja gitu. Karena di situ kita dengerin orang ngobrol aja padahal di Zoom, tapi kita kan jadi dapat ilmu baru. Nah, itu dapat ilmu dari ahlinya langsung gitu kan. Misalnya tentang sosial media saat ini, tentang dunia kreatif segala macam. Gitu tipsnya. Nah, ini what you have to do-nya ala aku juga. Ini sebenarnya waktu itu aku bikin buat anak-anak SMA sih. Cuma ini juga bermanfaat buat teman-teman mungkin. Ini pokoknya nomor 1 set your goals, itu penting banget buat bikin goals kamu, buat bikin visi misi hidup sih. Itu mungkin yang sering dilupakan soalnya sama kita.
kita nggak tahu visinya mau kemana, misinya apa. Jadi harus punya visi misi dan itu bisa disebut goals. Yang kedua, ditulis buat timeline, to do list, rencanain. Karena rencana aku soalnya masih kudet banget sih orangnya, masih suka banget bikin notebook gitu loh. Masih suka banget nyatet apa ya, dreams aku, target-target aku, timeline segala macam tuh aku masih suka banget nyatet. Nah, karena aku ngerasa ya itu salah satu apa ya, bentuk ikhtiar juga gitu. Mungkin bisa dicoba. Terus ketiga, bangun hubungan baik dengan keluarga karena keluarga adalah support sistem pertama dan utama dulu. Karena doa orang tua adalah segalanya. Asik. Pokoknya Betul, Kak. baik sama keluarga. Minta support mereka, minta dukungan mereka, minta doa-doanya gitu. Keempat, mulai dari hal yang paling kecil dan mudah dari yang kita bisa, apalagi itu kan aku bilang tadi, mulai dari sesuatu yang memang kamu expert di bidang itu gitu kan. Selanjutnya, lakuin yang terbaik, jangan setengah-setengah, konsisten. 6, jangan lupa buat evaluasi secara berkala dan lurusin lagi niatnya. Kayak tadi mungkin aku kan sempet tuh cabai art sempet terbengkalai semenjak punya baby gitu kan. Ya akhirnya aku sempat merenung gimana ya caranya supaya bisa nih kepegang dua-duanya. Ya itu ternyata memang harus dilurusin lagi niat. Niat aku kan pengen jadi ibu yang punya bisnis, bukan bisnis yang punya ibu kan. Yang bukan sebaliknya. Ngerti kan? Jadi aku pengen jadi ibu kan poinnya di ibu. Jadi memang harus fokusnya ke anak dulu saat itu. Ya udah. Waktu aku ternyata fokus ke anak malah punya flow-nya sendiri gitu buat ngurusin bisnisnya gitu. Jadi memang harus dilurusin lagi niat bisnisnya apa. Nggak apa-apa, nggak harus achieve something big, tapi setidaknya kita punya progress. Apalagi ya, fokus pada kualitas bukan kuantitas. Nggak harus melulu omset, yang penting progress. Terus manfaat semua yang kamu milikin, nggak harus mikirin karena nggak punya A, nggak punya B, terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Pakai yang ada aja. Ibadah, ini nggak klise banget ya, tapi emang, ya memang itulah segalanya, ibadah. Yang 10, dan berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya pokoknya pesan aku sih buat teman-teman kalau mau punya bisnis, apa aja itu jangan lupa buat libatin kebermanfaatannya buat orang lain, karena ya aku bahkan pernah dengar cerita kalau kita memang harus punya doa tuh yang gimana caranya doa itu bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang lain. Nah, coba libatin visi misi tadi tuh gimana caranya visinya itu ya ada orang lain gitu di dalamnya. Di dalam doa kamu, di dalam cita-cita kita, di balik target-target itu harus ada orang lain biar Allah tuh juga makin seneng gitu. Jadi kayak misalnya aku pengen punya workspace yang nanti workspace itu orang bisa visit, bisa jadi tempat buat gambar, tempat healingnya orang-orang, bisa buat ngajarin orang-orang skill gambar baru atau skill-skill lainnya. Itu kan ada kebermanfaatan orang lain di dalam dreams kamu kan. Nah itu tuh menurut orang-orang bilang itu tuh justru lebih works gitu. Kayak gitu. Jadi coba libatkan. Ya ini. Selanjutnya ya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa next. Ya, ini ya tadi yang Kak Abdurrahman bilang. Jangan lupa untuk mencatat, semuanya memang penting. Bisnis sekecil apapun. Nah, biar kita tahu ya Kak, pengeluaran, pemasukan, nggak berantakan gitu. Karena kan tujuannya itu wirausaha ya Kak. Iya betul, kan mau dapat uang, masa uangnya nggak ada. Something today di Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi di kolom chat 1. Kakak punya role model buat bakar semangat berbisnis kah? Dari Kak Urwah. Role model gue apa ya? Gue suka banget Khadijah, udah itu doang. Kalau di Islam.
Soalnya dulu ambisi aku Khadijah aja punya bisnis itu, bisa punya bisnis keren banget gitu kan. Dulu tuh waktu masih belum nikah. Masa gue nggak bisa gitu sih ambisnya. Kalau role model sekarang siapa ya? Banyak sih, ya kan, akhwat-akhwat punya bisnis keren-keren juga. Iya, jadi kalau role model yang benar-benar ini, siapa ya? Banyak banget. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau sharing tentang wirausahanya nih. Ya, sharing dong. Suka dukanya. Mumpung ada kalian nih. Apalagi di sini kali aja teman-teman semua udah ada yang punya atau menjalani bisnis. Iya, kan juga. banyak nih pasti nih yang punya bisnis tuh. Iya. Abdurrahman juga ada bisnis, Bois nih. Apalagi yang aku kenal ya. Ayo dong kita cerita-cerita. Kalau aku sendiri sih aku belum ngejalanin bisnis sendiri, Kak. Belum ada wirausaha sendiri. Jadi ini aku sekalian belajar juga jadinya. Aduh. Termotivasi. Semangat. Semangat tante ya. Oke, ini udah jam bobonya nih, jadi main dia. Bentar lagi. Rewel. Ketangkep kan? Ayo ada Kak, dari kakak-kakak yang mau sharing tentang wirausahanya atau enggak berbagi? Saya belum ada yang bisa di-sharing kan, tapi promosi aja mungkin. Bisa, mantap, Koman. Oke. Yang lagi cari bakso aci, bisa cek Instagramnya di @warung itu penting loh. Soalnya tuh orang udah capek mungkin ya dengan sharing orang yang jualan promo-promo gitu. Jadi soft selling lebih diminati. Ya. Ada Kak. Dari saja kalian mungkin ada closing statement dari kalian? Closing statement-nya semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Maaf kalau ada kurang atau salah. Semoga teman-teman makin semangat ya buat usahanya, bareng-bareng kita saling support. Ya. Ya tadi mungkin udah rangkum ya. Jangan takut untuk memulai wirausaha, tetapi harus juga dibarengi dengan analisa situasi, yaitu menganalisis situasi dan kondisi pasar agar mengetahui produk apa yang sesuai diproduksi. Dengan analisa situasi tersebut, maka lahirlah ide-ide kreatif dan inovatif untuk berwirausaha. Dan jangan lupa tadi, bukan hanya doa, dilengkapi doa, ikhtiar, tawakal, dan istiqomah. Semangat. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga. Sharing usaha. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah membersamai di sharing online edisi keempat ini. Saya Fitya Rama selaku moderator undur diri. Sebelum kita pamit, kita foto bersama dulu ya. Boleh dinyalain dulu. Boleh. Kakak-kakak. Foto bersama dulu. Untuk dokumentasi. Oke, udah ada Kak Syahid, Kak Oman, ada siapa lagi? Oh, Kak Urwah, Kak Inatsa, Kak Gois, Fani, ayo. Fani, Kak Iksar. Foto ya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Tadi yang dapat hadiah semua. Ya, wayaki, wayakum kakak. Tadi yang dapat hadiah insya Allah kami hubungin ya Kak Yuka dan Kak Inatsa. Yang belum isi. Salam kenal ya. Iya. Tuh ada siapa tuh ikut-ikutan? Ini buat yang belum isi link presensi jangan lupa diisi ya. Dadah Tante Om, dadahku. Bobo ya. Iya, selamat istirahat Dede. Maaf ya Mama ini pinjem dulu. Nih suami aku sih. Malu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam.
kasih.